Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Apriani Tan. Karena banyak yang tanya soal terapi pasien isoman, hari ini aku akan bahas tentang terapi isoman COVID derajat ringan dan OTG menurut Kemenkes. Yang bergejala ringan seperti saya nih, cuma batuk pilek, demam, tanpa sesak, ini saya terapi sendiri. Dan untuk kalian yang bergejala ringan atau OTG, saya sarankan telemedicine aja karena antrian rumah sakit sangat panjang sekarang ya. Jadi untuk mengurangi antrian dan kita kasih kesempatan untuk mereka yang sakit berat, jadi sebaiknya Anda telemedicine aja. Bisa juga tanya langsung ke saya, isi aja di kolom komentar, nanti akan saya balas. Tonton sampai habis. Nanti di slide terakhir ada slide tentang bantuan sosial untuk mereka yang isoman. Apa sih diagnosisnya COVID-19? Gold standarnya tetap PCR ya, tapi ini pemeriksaannya mahal. Jika pemeriksaan pertama negatif, tapi gejala COVID-nya jelas banget, maka disarankan untuk PCR lagi hari berikutnya. Atau Anda bisa swab antigen, harganya relatif murah dan hasilnya cepat. Keakuratannya emang kurang dibanding PCR. Hasil negatif jangan dipercaya ya, apalagi kalau gejala COVID-nya udah jelas banget, ada riwayat kontak. Kalau hasil positif, gejalanya sudah jelas COVID, boleh Anda percaya hasilnya dan Anda harus isoman. OTG, orang tanpa gejala, hasil pemeriksaan positif COVID, tapi nggak ada gejala sama sekali. Anda harus isoman di rumah selama 10 hari sejak terdiagnosis. Hal-hal di bawah yang mesti diperhatikan ketika Anda isoman. Selalu menggunakan masker di dalam rumah, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sesering mungkin atau pakai hand sanitizer, jaga jarak dengan orang rumah, kamar tidur kalau bisa terpisah, menerapkan etika batuk, alat makan dan minum setelah selesai makan segera dicuci pakai sabun, jemur matahari 10-15 menit setiap hari. Pakaian kotor dimasukkan ke ember tertutup atau diplastikin dan jangan dicampur dengan orang rumah yang sehat. Ukur suhu 2 kali sehari, pagi dan malam. Membuka jendela kamar tiap pagi agar ada pertukaran udara. Sebisa mungkin jangan di ruangan tertutup. Bersihkan kamar tiap pagi dengan cairan antiseptik. Mengganti sikat gigi secara berkala. Ini yang mengganti sikat gigi saya juga baru ngeh ketika saya kena. Ya, saya pikir, oh ya, sikat gigi kan emang banyak kuman ya, dan kita juga sikat gigi tiap hari ketika kita sakit. Maka saya sarankan selalu mengganti sikat gigi secara berkala. Gambar sebelah kiri ini yang terjadi ketika saya dan keluarga semuanya kena. Jadi suami waktu itu lagi flu. 2 hari pertama dia tidak memakai masker sama sekali, sering bersin-bersin dan dropletnya kemana-mana. Alhasil semua anggota keluarga kena. Ini gambar sebelah kanan itu etika batuk. Kalau batuk pakailah masker. Ketika batuk tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau tutup dengan tisu. Setelah itu buang ke tong sampah, cuci tangan yang bersih. Apa sih yang mesti dilakukan anggota keluarga lain yang sehat jika ada di rumah yang isoman? Periksa PCR atau swab antigen untuk memastikan kalau Anda tidak tertular. Selalu memakai masker di rumah, jaga jarak minimal 1 meter dari penderita, rajin mencuci tangan, jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan Anda bersih. Buka jendela rumah agar ada pertukaran udara. Bersihkan sesering mungkin area yang mungkin tersentuh pasien. Contoh, gagang pintu. Terapi OTG, jika ada penyakit komorbid, tetap lanjutkan obat-obatnya. Bagi yang penyakit komorbid, tolong benar-benar diperhatiin ya.
Obatnya juga saya sarankan maksimal ya, soalnya banyak kasus meninggal karena ada penyakit komorbid seperti darah tinggi, diabetes, jantung, obesitas, asma. Jadi tolong bener-bener diperhatiin kalau Anda ada komorbid. Nah, untuk OTG cukup vitamin aja, vitamin C 2-3 kali per 500 mg per hari, vitamin D-nya 1000-5000 international unit per hari. Obat-obat lain yang memiliki sifat antioksidan boleh diberikan, kan banyak tuh iklan multi level marketing. Silakan kalau emang bermanfaat boleh dipakai, seperti propolis, madu, itu pakai aja. Derajat ringan, isolasi di rumah selama 10 hari sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Jika masih bergejala lebih dari 10 hari, isolasi diteruskan hingga gejala hilang, ditambah 3 hari bebas gejala. Terapi vitamin C 3 kali 500, vitamin D 1000-5000 international unit, obat-obat simptomatis seperti demam, batuk pilek, ini boleh pakai obat apapun, obat warung juga nggak apa-apa. Azitromisin antibiotik 1 kali 500 mg per hari selama 5 hari. Antivirus oseltamivir atau favipiravir, ini boleh pilih salah satu, dosisnya bisa dibaca sendiri. Favipiravir tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati berat. Saya termasuk derajat ringan, tapi saya nggak makan antivirus dan antibiotik. Aman sih sampai sekarang. Nah, ini bagian tentang masa inkubasi corona ya. Nah, ketika kita terpapar, itu masa inkubasinya sampai dengan 14 hari sampai menunjukkan gejala. Rata-rata 4-6 hari sudah bergejala. Nah, sakitnya berapa lama? Kurang lebih 10 hari, bisa lebih cepat atau lebih lama. Nah, kapan kita bebas isolasi? Setelah 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, itu isolasi udah selesai. Nah, kapan itu virus menularkan? Menularkan itu periode infeksiusnya itu 8-10 hari. Bahkan bisa lebih panjang. Dan itu bisa dimulai 1-3 hari sebelum gejala timbul. Jadi ketika masa inkubasi itu bisa menularkan. Ivermectin, ini obat lagi naik daun ya. Ini saya bahas tersendiri. Nanti kalau di kemudian hari ada perubahan, akan saya update di kolom deskripsi ya. Seperti misalkan dulu kan obat malaria kloroquine dipakai, sekarang udah nggak dipakai. Nah, ivermectin ini masih gonjang-ganjing, makanya saya tulis terpisah. Apa ivermectin? Ivermectin itu obat antiparasit ya, obat cacing. Kalau untuk COVID, dia fungsinya sebagai antivirus dan anti peradangan, mengurangi markers peradangan, contoh CRP, D-dimer, dan ferritin. Untuk pencegahan dan terapi COVID, katanya hasilnya memuaskan. Sediaan obatnya 12 mg, dosis pencegahan 1 tablet 12 mg hari ke-1 dan 2 setiap bulan. Dosis terapi COVID 1 tablet 12 mg hari ke-1, 3, dan 5 pada kasus berat tiap hari selama 5 hari. Hasil penelitian ivermectin itu 29% perbaikan gejala klinis. Terus dia viral clearance-nya tuh pada hari ke-7, 56% mengurangi mortalitas, 70% peningkatan angka kehidupan pada objek dengan keluhan ringan sedang. Apa yang mesti disiapkan? Pertama, oximeter. Beli oximeter yang bagus ya, yang akurat. Soalnya kalau Anda beli yang murahan, nanti Anda bisa shock dengan nilai yang dibaca alatnya. Nah, ini oximeter nih dipakai di jari telunjuk ya. Kalau Anda pakai oximeter dewasa untuk anak-anak, bisa di jempol kaki atau pakai 2 jari telunjuk yang tengah, dijepit, ditahan ya biar pembacaannya akurat. Nah, terus alat kedua termometer, ketiga tabung oksigen. Nanti slide berikutnya ada cara pemasangan tabung oksigen.
Saya mau pasang regulator tabung oksigen ya. Ini alat-alat yang disediakan, kunci Inggris. Ini kita putar dulu regulatornya. Ini tangan suamiku ya, bukan saya yang ngerjain. Oke, diputer. Nah, setelah agak kenceng, kita kencengin lagi dengan kunci Inggris ya. Ini harus kenceng, karena kalau nggak kenceng bisa terbang dia, soalnya tabungnya bertekanan. Kenceng banget. Nah, yang ini tinggal kita putar aja. Ini regulator saya, penunjuk oksigennya itu yang diputar ya, yang sebelah kiri itu. Ada beberapa yang pakai bola ya, ada bola silver, itu dilihat aja skalanya. 1 kotak 1 liter. Nah, ini kita pasang selang oksigennya. Ini kosong ya. Ini kita isi ya. Isi air sampai nih water level, setinggi garis itu ya. Oke, tuh udah saya isi. Ini ditutup lagi. Oke, yang kenceng ya. Oke, ini udah kenceng. Ini tombol on off-nya ya. Nih, begitu saya buka, tuh kain ini gelembung udaranya kelihatan. Oke, ini jarum menunjukkan kapasitas tabung oksigennya. Jadi kalau dia 0 berarti udah habis. Oke, terus ini pakainya berapa banyak? Kita takar aja kira-kira ya, mulai dari 2 atau 3 boleh. Dibikin saturasinya 98 sampai 100% ya. Boleh dicoba 10 sampai 30 menit. Kalau udah stabil boleh di stop, tapi kalau nggak stabil jangan stop ya, dikasih terus. Kalau dengan ini nggak naik-naik sampai 15, ini ada 15 nih paling tinggi, segeralah ke rumah sakit ya. Kalau sudah nggak dipakai, kita matiin ya, putar lagi. Udah mati. Ini selang oksigen ya, ini yang tipe kanul. Satu lagi yang non rebreathing mask, bisa lihat di marketplace, NRM singkatannya ya. Ini ada kantongnya. Oke, cara pakainya ini ya, ini masukin aja. Masukin ke sini, kita buka tuh. Oke, ini ada ininya ya, ini di atas nih, kita masukin. Oke, masukin. Ini ada yang untuk pengikatnya, ini untuk kencengin, kita kencengin ya, udah begini. Oke, satu lagi yang non vibrating mask, bisa buka. Ini sama, ininya dimasukin ke sini. Oke, ini saya ganti. Ini masukin. Oke, nah ini kita sungkup aja. Oke, ini lebih bagus ya. Begini, begini aja. Kalau nggak dipakai, kita matiin. Ini saya dapat broadcast WA ya, menurut saya sih bagus, makanya saya masukin ke slide ini ya. Ini Kemenkes bekerja sama dengan Kimia Farma untuk pengobatan pasien COVID derajat ringan dan sedang. Ada beberapa aturan mainnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini tulisannya cukup kecil, semoga bisa terbaca ya. Jadi intinya kita cek lab dulu di laboratorium yang bekerja sama dengan Kemenkes. Nanti keluar hasilnya kan, nah lab akan lapor ke database Kemenkes. Nah dari sana kita akan dapat WhatsApp. Nah dari WhatsApp itu nanti dikasih tahu petunjuk untuk telemedicine. Jadi Anda bisa konsultasi gratis dan Anda akan dikasih resep di sana. Nah, setelah itu Anda bisa hubungin contact person Kimia Farma terdekat ya. Yang tadi slide sebelumnya itu ada nomor handphone yang saya masukin. Oke, setelah itu masukin data diri Anda. Nah, nanti obat untuk Anda akan dikirim gratis.
Tapi ini fasilitasnya masih terbatas di DKI Jakarta ya. Semoga cepat bisa merambah ke daerah-daerah. Ini obat-obat yang diberikan paket A untuk yang OTG hanya vitamin ya, vitamin C, D, E, dan zinc. Untuk gejala ringan, multivitamin C, D, E, dan zinc, azitromisin, dan oseltamivir, sama paracetamol ya untuk penurun panasnya. Bantuan sosial, ini ada nomor handphone yang bisa dihubungin ya. Ini bukan nomor handphone saya. Ini saya dapat broadcast WA dari sumber yang dapat dipercaya. Ini dia menyediakan paket makan, minum, dan kebutuhan lain secara gratis untuk pasien isoman. Paket makanan selama 14 hari atau sampai Anda dinyatakan sembuh. Paket awalnya sabun, sampo, odol, pembalut jika wanita, susu balita atau batita 1 kilo jika ada bayi, paket rutin sehari-hari. Disediakan juga tabung oksigen untuk yang butuh jika saturasi oksigen turun. Jika Anda mau berdonasi sedekah tabung oksigen, boleh masuk ke link yang saya cantumkan. Kalau mau donasi makanan atau tenaga, bisa japri langsung ke nomor WA yang di atas itu. Ini gambar yang donasi sosial tadi ya. Biar lebih jelas, mungkin bisa tanya langsung ke nomor HP yang tertera. Penularan masih tinggi ya, tolong tetap disiplin prokes, jangan kemana-mana, kasihan nakes dan dokter-dokter yang di rumah sakit berjuang melawan COVID dan pasien-pasien yang terkena COVID. Oke, tetap 5M. Ini gambar hidup sehat ya, olahraga teratur, makan bergizi dan berimbang, tidur cukup, dan hatinya bahagia. Tetap sehat, semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih, ditunggu video-video COVID berikutnya ya.